di sebuah sudut sunyi dalam sejarah manusia. Ada kisah yang selama berubah debat, menimbulkan rasa penasaran, ketakutan, sekaligus perdebatan di kalangan ulama, sejarawan, dan peneliti modern. Kisah itu adalah tentang Yajuj dan Majuj, dua bangsa misterius yang disebut dalam kitab suci sebagai salah satu tanda besar menjelang akhir zaman. Cerita mereka tidak lahir dari legenda rakyat atau dongeng kuno. Ia muncul dalam teks yang diyakini miliaran umat Islam sebagai wahyu ilahi, Al-Quran. Dalam surah Al-Kahf terdapat kisah seorang penguasa besar yang dikenal dengan nama Zulkarnain. Al-Quran menggambarkan Zulkarnain sebagai pemimpin yang diberi kekuasaan luas di bumi. Ia melakukan perjalanan jauh ke barat, kemudian ke timur, dan akhirnya ke wilayah yang sangat terpencil, sebuah daerah yang berada di antara dua pegunungan besar. Di tempat itulah kisah Yajuj dan Majuj mulai terungkap. Penduduk daerah tersebut hidup dalam ketakutan. Mereka bukan bangsa yang kuat, bahkan disebut hampir tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa yang jelas. Namun, mereka memiliki satu masalah besar. Serangan berulang dari bangsa yang mereka sebut sebagai Yajuj dan Majuj. Bangsa ini digambarkan sebagai kelompok manusia yang sangat banyak jumlahnya dan sering membuat kerusakan di bumi. Mereka menyerbu wilayah, menghancurkan pemukiman, dan memaksa masyarakat hidup dalam ketidakpastian. Penduduk itu kemudian mendatangi Zulkarnain. Mereka menawarkan upeti, meminta sang raja membangun penghalang agar serangan tersebut berhenti. Namun, Zulkarnain menolak bayaran itu. Ia berkata bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari Tuhan, dan ia hanya membutuhkan bantuan tenaga dari masyarakat untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada benteng biasa. Di antara dua gunung yang menjulang, dimulailah proyek yang kelak menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Zulkarnain memerintahkan agar potenggen-potenggen besi raksasa ditumpuk hingga memenuhi celah di antara gunung. Setelah celah itu tertutup, besi tersebut dipanaskan hingga membara. Kemudian, tembaga cair dituangkan di atasnya, sehingga seluruh struktur menyatu menjadi tembok logam raksasa. Al-Quran mencatat hasilnya dengan kalimat yang sederhana, namun tegas. Yajuj dan Majuj tidak mampu memanjatnya dan tidak mampu melubanginya. Sejak saat itu bangsa tersebut terkurung. Tetapi kisah ini tidak berhenti pada masa lampau. Dalam berbagai riwayat Nabi Muhammad dijelaskan bahwa tembok tersebut tidak sepenuhnya menghentikan usaha mereka. Setiap hari, Yajuj dan Majuj menggali penghalang itu. Mereka menggali hingga hampir berhasil menembusnya. Ketika hampir tembus, mereka berhenti dan berkata, "Besok kita lanjutkan." Namun mereka lupa mengucapkan insya Allah. Maka pada malam hari, Allah mengembalikan tembok itu seperti semula. Proses ini terus terjadi selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun, sampai suatu saat di masa depan, ketika mereka berkata, "Besok kita lanjutkan, insya Allah." Dan keesokan harinya, tembok itu tetap seperti yang mereka gali. Saat itulah, penghalang itu akhirnya runtuh. Dalam tradisi Islam, keluarnya Yajuj dan Majuj menjadi salah satu peristiwa besar menjelang kiamat. Peristiwa ini terjadi pada masa turunnya Nabi Isa ke bumi. Ketika bangsa itu keluar, jumlah mereka digambarkan seperti gelombang manusia yang tidak terhitung. Mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi, memakan sumber daya, merusak wilayah, dan mengeringkan sumber air. Sebuah hadis bahkan menggambarkan mereka meminum air dari sebuah danau hingga habis. Sehingga kelompok berikutnya hanya melihat tanah kering dan berkata bahwa dahulu pernah ada air di tempat itu. Pada saat itu, manusia tidak mampu melawan mereka. Nabi Isa dan orang-orang beriman diperintahkan untuk berlindung di pegunungan dan hanya bisa berdoa agar bencana itu dihentikan. Menurut riwayat, akhir dari bangsa besar ini datang dengan cara yang tidak terduga. Allah mengirimkan penyakit atau makhluk kecil yang menyerang leher mereka. Dalam waktu singkat, seluruh pasukan itu mati bersamaan. Bumi
dipenuhi bangkai mereka. Kemudian, hujan besar turun, membersihkan dunia dari sisa-sisa kehancuran. Kisah tentang Yajuj dan Majuj ternyata tidak hanya muncul dalam Islam. Dalam tradisi Barat, mereka dikenal sebagai Gog and Magog, tokoh-tokoh apokaliptik yang juga dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman. Namun, di dalam tradisi Islam, cerita ini memiliki detail yang jauh lebih konkret. Ada tokoh sejarah, ada tembok, dan ada lokasi geografis yang menjadi bahan perdebatan para peneliti. Selama Baroba debat, para ulama mencoba menafsirkan di mana sebenarnya tembok tersebut berada. Salah satu teori paling terkenal menempatkannya di wilayah pegunungan Kaukasus, sebuah kawasan pegunungan besar yang membentang di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di daerah ini terdapat benteng kuno yang dikenal sebagai Gerbang Durban, yang berdiri di kota tua Durban. Benteng tersebut dibangun di celah sempit antara pegunungan dan Laut Kaspia, dan sejak zaman kuno berfungsi menahan invasi dari bangsa-bangsa utara. Sejarawan Muslim seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir pernah menyinggung wilayah ini sebagai kandidat kuat lokasi tembok Zulkarnain. Ada pula teori lain yang menunjuk celah gunung terkenal bernama Darial Gorge, jalur sempit yang sejak ribuan tahun dikenal sebagai pintu masuk invasi dari wilayah utara Eurasia. Sementara sebagian peneliti modern mencoba mengaitkan kisah itu dengan tembok besar Cina. Namun teori ini sering ditolak oleh banyak ulama karena tembok tersebut tidak terbuat dari besi dan tembaga seperti yang disebut dalam Al-Quran. Beberapa hipotesis lain bahkan menempatkannya di wilayah terpencil Asia Tengah, seperti Pegunungan Pamir atau Pegunungan Altai, daerah yang selama ribuan tahun menjadi jalur migrasi suku-suku besar Eurasia. Namun hingga hari ini, tidak ada kesepakatan pasti. Tembok yang disebut dalam Al-Quran itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah ia masih berdiri di suatu tempat yang tersembunyi di bumi? Apakah ia telah tertutup perubahan geografi selama ribuan tahun? Atau apakah ia berada di wilayah yang belum pernah dijangkau manusia modern? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengiringi diskusi para ulama, sejarawan, dan peneliti hingga hari ini. Satu hal yang pasti, kisah Yajuj dan Majuj bukan sekadar cerita masa lalu. Dalam keyakinan Islam, ia adalah bagian dari masa depan dunia, sebuah peristiwa besar yang suatu hari akan membuka bab terakhir dalam sejarah umat manusia.